Beberapa hari yang lalu, Behringer merilis sebuah digital mixer yang juga bisa difungsikan sebagai USB audio interface berjudul Flow 8. Kalau kamu mungkin pengen punya alat-alat home recording, pengen jadi content creator, pengen bikin musik, bikin podcast, bikin video, ini mungkin bisa jadi inceran untuk kamu beli. Di sini kita akan membahas kenapa menurutku ini menarik. Kita akan bahas apa yang bisa dilakukan device ini dan apa yang tidak bisa dilakukan, juga kelebihan dan kekurangannya. Kalau lihat spesifikasi, fitur, dan desainnya ini keren banget ya. Semoga di dunia nyata nanti performanya beneran bisa sekeren yang tampak di sini. Flow 8 ini pada dasarnya adalah sebuah digital mixer ya, which is itu kayak Behringer XR, kayak Zoom L8, Zoom L12, Tascam Model 12, Model 24, kayak itu ya. Dan ini juga bisa difungsikan sebagai USB audio interface, jadi kayak Behringer UMC, kayak Focusrite Scarlett, kayak Steinberg UR series, kayak gitu ya. Ini device yang multifungsi, dan dengan fungsi yang cukup versatile seperti itu, ini harganya menurutku cukup masuk akal ya. Cukup masuk Pak Eko ya. Nggak murah-murah banget sih. Jadi kalau kita nggak kaya-kaya amat ya, kita tetap harus nabung dulu. Tapi menurutku Behringer ngasih fitur dan kualitas di device ini cukup pas ya. Ini harganya 199 euro, 289 USD kalau nggak salah. Sampai sini kemungkinan itu akan di sekitar 4 koma. Semoga komanya cuma dikit. Kalau bisa 3 sekalian tuh lebih bagus lagi. Kemungkinan besar akan masih di bawah 5 juta. Kalau sampai di atas 5 juta itu udah kemahalan menurutku. Dengan harga segitu, ini nggak ada gimmick-gimmick fitur-fitur nggak penting yang bisa jadi tampak keren di atas kertas, tapi sebenarnya di dunia nyata nggak pernah kita pakai. Behringer juga di sini kayak nggak berlebihan ngasih fitur terlalu mewah yang bisa bikin harganya jadi lebih mahal. Nanti juga akan aku bandingkan dengan alat-alat serupa yang lain ya. Mari kita lihat fiturnya, kita buka websitenya aja nih. Desainnya seperti ini, warnanya putih. Aku tuh lemah dengan barang-barang elektronik berwarna putih ya. Itu di atas ada 4 preamp mikrofon, bisa dilihat itu ada 4 colokan mikrofon, terus ada 4 colokan quarter inch, ada 6 fader, ada output, ada stereo output, monitor output, headphone output, dan ada foot switch-nya di situ di kanan atas. Di bawahnya ada tombol-tombol untuk efek, ada monitor, dan ada knob volume yang gede. Ini bisa merekam multitrack 8 input analog ya, jadi bisa merekam 4 buah mic plus 4 colokan quarter inch jack. 8 input digital mixer with Bluetooth audio app control, 60mm channel faders, 2 FX processor, dan USB audio interface. Mikrofonnya yang 2 itu Midas preamp, yang mana itu sama dengan yang ada di Behringer UMC ke atas. Preamp yang 2 lagi itu bukan Midas, aku nggak tahu kenapa pelit. Kenapa nggak Midas semua sekalian? Tapi mestinya kalau dipakai dalam kegiatan sehari-hari ya, suaranya tidak jauh berbeda. Lebih bagusnya Midas itu paling di hal-hal specs noise-nya mungkin ya. Jadi dia lebih fleksibel untuk dipakai dengan mic yang berbeda-beda. Oh, yang preamp Midas juga ada phantom power-nya, sementara yang preamp yang tidak Midas itu tidak ada phantom power-nya. Jadi dia bisa colokan 4 buah mic, yang 2 bisa phantom power, bisa dicolokin condenser. Terus ada 4 input quarter inch jack, itu bisa dipakai 2 device stereo, atau juga bisa dicolokin channel 6 dan channel 8-nya bisa dicolokin instrumen. Apakah channel 5 dan channel 7-nya bisa berfungsi sebagai mono input? Mestinya bisa ya. Cuman mungkin yang 5 dan 7 ini impedansnya mungkin tidak dioptimalisasi untuk instrumen input, something like that. Maybe cuma bisa line input, maybe. Product features: ultra low noise, high headroom digital mixer with wireless remote control ya. Ini bisa dikontrol pakai Bluetooth, pakai HP, pakai iPad. Easy gain function. Ini mestinya itu kayak semacam pencet tombol terus kita bunyi yang kita rekam segini, terus dia kayak otomatis ngeset inputnya segini, semacam itu biasanya easy gain function itu. Itu juga sesuatu yang bisa kita lakukan secara manual, tapi di device-device zaman sekarang kadang ada fitur seperti itunya supaya tidak clipping. Ada 2 Midas preamp with phantom power and programmable gain. Ada 2 mic tambahan. Ya, preamp Midasnya itu dicolokkan mic yang tidak combo, yang paling kiri itu. Yang channel 1 dan 2. Stereo input ya seperti yang aku bilang tadi. Semua channel punya 4 band EQ, kompresor, dan ada 2 sound effect dan 2 sound monitor. Sementara di monitor dan di output stereonya ada 9 band EQ dan limiter. Ada 2 engine efek terpisah untuk nge-send 2 efek per channelnya tadi itu.
ada built-in 10 kali 2 channel USB computer audio interface. 10 kali 2 ini maksudnya bukan 20 ya, tapi 10 channel input dan 2 output. 10 itu kayaknya yang 8 itu adalah input analog colokan-colokan tadi. Terus yang 2 itu stereo Bluetooth. Dia bisa streaming Bluetooth, masukin audio via Bluetooth ke situ. Dan kita juga bisa merekam audio stereo dari Bluetooth-nya itu ke laptop. Ini Bluetooth audio streaming nih. Bluetooth audio streamingnya ini yang menambah 2 channel dari 8 input colokannya itu tadi. Balance main output and globe foot switch input for controlling effect, tap tempo untuk ngeset delay-nya, tap tempo or preset. Untuk juga bisa untuk ngubah-ubah preset, which is bisa pakai ngubah efek juga berarti untuk ngubah preset. Menarik juga ya. Jadi kayak bisa, misalnya kamu memakai ini untuk perform nyanyi, kamu bisa bikin 2 preset berbeda. Yang satu reverbnya sekian, yang satu reverbnya sekian. Kamu bisa ganti efek pakai foot switch. Menarik juga, menarik. Ya ini settingan-settingan efek, settingan-settingan input gain, settingan fader dan sebangsanya itu bisa di-save sebagai preset. Jadi misalnya kamu dalam kehidupanmu sehari-hari, kadang kamu bikin podcast, kadang kamu bikin musik, kadang kamu bikin video kayak gini. Misalnya semua audiomu direkam di situ, kamu bisa bikin, settingan untuk podcastku seperti ini inputnya, settingan untuk bikin musik seperti ini, settingan untuk bikin video seperti ini. Itu bisa di save di preset-preset yang berbeda. Optional mic stand, bisa ada mic standnya kayak di fotonya ini, which is ini fotonya aneh ya kan? Ini kenapa nggak ada yang dicolokin? Ini emang wireless ya, tapi nggak se-wireless ini juga ya. Tetap harus ada mic yang dicolokin di sini lah paling nggak, atau apa kayak. Digital mixing with ease, ini didesain untuk mudah dipakai untuk pemula, something like that. Easy gain, assisted gain staging, ya kayak yang aku bilang tadi. Full app remote control, ya ini bisa dikontrol pakai Bluetooth. Bluetoothnya ini dia kayaknya cuma ngontrol pergerakannya aja, tapi audionya tuh nggak bener-bener masuk ke HP kita gitu loh. Kayaknya ya, aku nggak 100% yakin tentang ini, tapi kayaknya seperti itu. Jadi mungkin ada yang berharap, bisa dikontrol Bluetooth, jadi audionya juga masuk di HP, jadi mungkin bisa direkam langsung di HP. Sejauh pengamatanku, aku tidak menemukan ada fitur seperti itu. Jadi kemungkinan tidak bisa seperti itu. Kemungkinan ya. Lihat spesifikasi lengkapnya, mic-nya yang midas dan tidak midas, mungkin karakternya beda dikit. Terus juga secara teknis ini beda di impedance dan noise-nya. Yang midas ini main 129, itu udah cukup sebanding dengan audio interface lain sebangsa Behringer UMC, Focusrite Scarlett, Audien SSL. Itu noise-nya biasanya juga sekitar segitu, main 127, main 129, itu udah di kisaran kasta audio interface yang bagus-bagus lah pokoknya. Sementara mic input yang 3 dan 4, main 117, main 117 itu masih bagus, masih cukup bagus, di atas 100 tuh sebenarnya aman-aman aja ya. Main 117 ini sekitar setara dengan Zoom recorder, itu kayaknya juga sekitar main 117. Itu ya juga cukup bagus, tapi kalau dibandingkan dengan yang midas, sedikit di bawahnya. Phantom power switchable input 1 dan 2 only. Ini yang penting lagi nih. Ini yang penting lagi nih. Specs yang penting lagi nih. USB audio interface recording, USB 2, konektornya Type B, bit depth-nya nih 24 bit 48 kHz. Maksimum bisa merekam 24 bit 48 kHz. Which is di atas kertas itu kalah dengan soundcard lain kayak Focusrite Scarlett, Behringer UMC, Audien SSL. Tapi sebenarnya di dunia nyata nggak banyak orang yang merekam di atas 48.000 Hz. Orang ngerekam untuk home recording mungkin nggak ada sama sekali yang ngerekam di atas 48 kHz, kecuali orang yang iseng banget, orang yang sedang nyoba ngerekam segini kayak gitu. Studio musik profesional pun banyak yang merekam di 44,1 atau 48 kHz. Satu-satunya skenario audio profesional yang cenderung wajib pakai 96 atau 192 kHz, yang wajib pakai di atas 48 kHz itu kalau recording untuk sound design. Karena kalau untuk sound design itu audionya bisa jadi biasanya akan dimanipulasi dengan parah. Jadi ngerekam untuk sound design itu biasanya lebih recommended pakai spesifikasi pakai sample rate setinggi mungkin, 96 atau 192 kHz. Tapi kalau untuk bikin musik, untuk bikin konten 44,1 atau 48 kHz itu aman-aman aja. Fungsinya, jadi digital mixer atau audio interface ini bisa dipakai untuk apa aja. Jadi pertama dia bisa dipakai untuk ngerekam ke laptop, jadi berfungsi sebagai audio interface. Dia juga bisa dipakai sebagai mixer untuk kalau kamu perform live. Misal kamu perform akustikan
itu kan bisa bawa mixer ini. Di situ kan bisa ngeset efek-efek vokalmu seperti apa, bisa ngeset efek untuk instrumen, untuk gitar atau pianomu seperti apa. Kamu bisa kayak nge-mixing dulu di situ, terus kamu masukin ke speakernya tuh dalam keadaan kamu punya kontrol, aku pengen bikin mixinganku seperti ini, kayak gitu. Karena dia bisa difungsikan sebagai audio interface, kamu juga bisa mixing menggunakan efek-efek di komputer. Ini akan ada latensinya sedikit, tapi kalau efek-efeknya nggak berat, itu nggak terlalu terasa sih. Aku juga sering melakukan itu. Fluid ini kualitas audionya untuk bikin konten apapun, dia udah cukup bagus. Untuk bikin musik di grade profesional pun, dia juga udah cukup bisa. Audionya 24 bit 48 kHz itu juga udah bisa dibilang grade profesional. Kalau audio untuk bikin video seperti ini, kalau untuk podcast, ini juga aman banget. Bisa colok 4 mikrofon, yang 2 bisa kondenser, yang 2 dynamic. Untuk perform live tadi, selain sebagai mixer, dia juga bisa difungsikan sebagai efek, karena dia ada efek-efeknya, like ada EQ, ada kompresor. Itu misalnya kamu vokalis ya, device ini tuh jadi emang apa ya, menang di multifungsi aja sih ya. Kalau misalnya kita nggak pakai ini ya, kita mungkin harus sebagai musisi gitu mungkin harus beli audio interface sendiri untuk rekaman di rumah, beli digital mixer kalau misalnya untuk perform akustikan gitu. Terus kita juga harus beli efek vokal semacam DC Helicon semacam itu kalau kita pengen mengefeki vokal kita. Di Flow 8 ini kita bisa melakukan semua itu dengan satu device ya. Jadi kalau untuk efek vokal tadi misalnya ya, ini ada EQ-nya, ada kompresornya, ada reverb-nya. Jadi ya udah lengkap ya. Paling cuman kurang pitch correction-nya aja ya. Jadi ya kamu tetap harus berusaha nyanyi dengan bebas fals. Atau pakai pitch correction dengan efek di komputer. Jadi kamu perform live menggunakan mixer ini sebagai audio interface. Efeknya pakai efek komputer, terus out-nya masuk sini lagi terus ke speaker dan ke audience. Itu bisa juga seperti itu. Ya, ini sangat fleksibelnya di situ sih kayaknya. Iya, jadi kalau punya ini itu semacam mengurangi keharusan untuk beli-beli alat yang lain menurutku. Itu yang bisa dilakukan di Flow 8, yang tidak bisa dilakukan di sini. Salah satunya udah aku sebutkan tadi, kayaknya dia nggak bisa ngerekam di HP kalau cuman berdasarkan koneksi Bluetooth. Bluetoothnya cuma untuk kontrol aja. Output USB-nya aku belum pernah nyoba device USB colok ke HP, jadi aku tidak tahu 100%. Tapi ada kemungkinan dari Flow itu bisa colok ke HP, bisa ngerekam multitrack di HP. Aku nggak yakin 100% karena aku belum nyoba. Aku cuman lihat belakangan ini kok kayaknya ada orang-orang yang mencoba pakai Focusrite Scarlett ngerekam langsung ke HP itu bisa colok USB. Tapi don't quote me on that karena aku belum pernah mencoba ya. Ya kemungkinan bisa seperti itu, tapi juga ada kemungkinan nggak bisa. Terus yang nggak bisa lagi, tidak punya internal recorder. Jadi kalau kita lihat device yang mirip dari Zoom misalnya ya, Zoom L8 itu ya. Zoom L8 itu punya fitur dia bisa dicolokin SD card dan kita bisa ngerekam langsung ke SD card. Ini tidak punya fitur seperti itu. Jadi ini kalau kita mau merekam yang masuk ke sini itu harus dicolokin ke device lain seperti laptop. Powernya ini bisa ditenagai menggunakan power bank. Kalau ini sedang dicolokin sebagai audio interface, kemungkinan tidak butuh dicolokin power bank lagi. Terus kalau dibandingkan dengan device lain, ini harganya, anggap saja ini mungkin nanti harganya akan sekitar 4, ya. Dibandingkan dengan device lain yang misalnya juga punya input 4 mikrofon, ini cukup setara dengan M-Audio R14. M-Audio R14 itu harganya sekitar 4,7. Dia bisa 4 mikrofon, tapi dia menang 4 mikrofonnya itu bisa phantom power semua. Dan dia specs maksimalnya dia bisa ngerekam di sample rate lebih tinggi dari 48 kHz. Sementara Flow dia menang di sektor, dia ada fungsi-fungsi sebagai mixernya, ada efek-efek bawaannya. Di M-Audio R itu nggak ada. M-Audio R itu cuman berfungsi sebagai audio interface aja. Satu-satunya audio interface dengan input 4 mic yang harga dan specs-nya cukup bisa mengalahkan Flow ini dari Behringer sendiri, yaitu UMC 404 HD. Itu juga sama, itu juga audio interface kan ya. Jadi ya dia menang specs-nya bisa merekam lebih tinggi dari 48 kHz. Sementara Flow menang ada fitur-fiturnya ini tadi. 404 HD itu harganya kalau nggak salah sekarang 2,7-2,8. Ya, itu lebih murah sebenarnya ya. Tapi kalau kamu mau beli sesuatu yang ada 4 mic input dan ada efek-efeknya, Flow lebih mahal dari itu masih masuk akal gitulah ya. Focusrite yang bisa input 4 mic dan input 4 colokan ekstra itu sekarang 7,2 7,3-an. Ya, yang third gen yang terbaru segitu.
Yang second gen mungkin 5, dikitan. Saingan terdekatnya ini mungkin Zoom L8 ya. Zoom L8 itu dia bisa 6 input microphone dan juga ada fitur-fitur mixernya seperti ini. Satu hal di Zoom itu yang aku semacam membuatku, tadinya aku pengen Zoom itu, tapi terus akhirnya aku nggak jadi pengen sama sekali. Di Zoom itu nggak ada kompresor per tracknya. Padahal di versi yang lebih gede di L12 itu per track ada kompresornya. Aku berpikir itu penting untuk kalau kita fungsikan sebagai efek vokal kalau sedang perform live sih ya. Jadi aku merasa kalau beli digital mixer tuh aku merasa butuh fitur itu. Sementara di Flow 8 ini ada kompresornya, ada EQ-nya. Tapi emang Flow 8 kalah Zoom L8 itu inputnya lebih banyak. Dia bisa internal recording. Keduanya sama-sama bisa difungsikan sebagai audio interface. Temen terdekatnya Behringer XR. Behringer XR itu, bentar aku nggak apa. Behringer XR itu harganya yang paling murah, yang XR12 itu sekitar 4,7, sekitar 5, nggak jauh beda dengan Flow. Tapi Behringer XR12 itu nggak bisa berfungsi sebagai audio interface untuk merekam multitrack terpisah. Bisanya cuma merekam stereo out langsung ke USB. Behringer XR18 yang harganya sekitar 9 jutaan itu baru bisa dipakai ngerekam tiap channel secara terpisah. Ya, perbandingannya seperti itu. Jadi kalau kamu pengen, silahkan diincar dari sekarang. Itu baru rilis belum lama ini, kemungkinan masuk di Indonesia tuh ya, I don't know, berapa bulan sih biasanya. Mestinya nggak lama lagi lah, mestinya udah bisa ada di pasaran di Indonesia. Oke, begitu video membahas tentang Behringer Flow 8. Semoga video ini bermanfaat. Komen-komen, like this video kalau kamu merasa video ini bermanfaat. Subscribe to my channel kalau kamu belum subscribe. Viewer channelku ini 96% tidak subscribe. Oke, thank you for watching. See you in the next video.